Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan materi atau melanjutkan materi bab 3 sub materi yang keempat, yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. 1. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Ada tambang timah di Bangka Belitung dan perkebunan sawit di Sumatera. 2. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Pulau Jawa. Ada Candi Borobudur dan kain batik. 3. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ada Tanah Lot di Bali dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara. 4. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kalimantan. Ada Pasar Apung dan tambang batu bara. 5. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sulawesi. Ada kebun kakao dan Taman Laut Bunaken. Dan yang keenam, pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Ada Raja Ampat dan PT Freeport Indonesia. Nah, selain pusat-pusat keunggulan ekonomi yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Indonesia juga memiliki 3 perusahaan yang sangat besar, yaitu pertama PT Freeport Indonesia, yang kedua perusahaan tambang minyak negara, dan yang ketiga Batik Indonesia. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, di mana 3 perusahaan tersebut memiliki keunggulan yang sangat baik ya. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama, pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan
internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. 2. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh yang sangat besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Jaringan jalan sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. 3. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik, mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 4. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap pendidikan. Globalisasi bidang ekonomi mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan yang kelima, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak
pada bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Apabila keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri, kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian pelajari kembali tentang materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di buku paket halaman 173 sampai 185. Tugas untuk pertemuan hari ini adalah tugas proyek halaman 180 nomor 1. Tugasnya adalah silahkan kalian lakukan penelitian sederhana tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Contohnya pabrik tahu, pabrik batako, proyek ayam, proyek kembang, situs megalit Gunung Padang, dan lain-lain. Setelah kalian selesai melaksanakan penelitian tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian deskripsikan menjadi sebuah laporan. Itu saja tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.